Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Kasus pembebasan Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR, oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah menimbulkan kontroversi. Ronald dibebaskan dari semua dakwaan terkait kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian kekasihnya, Dinisra Afrianti. Ketua Majelis Hakim, Arintuah Damanik, menyatakan bahwa Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ahmad Musaki, baik menurut pasal 338, pasal 351 ayat 3, pasal 359, maupun pasal 351 ayat 1 KUHP. Putusan ini memicu kritik dari berbagai kalangan yang mungkin mempertanyakan proses peradilan atau bukti yang diajukan dalam kasus ini. Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Gregorius Ronald Tanur dari seluruh dakwaan dan memerintahkan agar ia segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Hakim juga menekankan pentingnya memulihkan hak-hak terdakwa terkait hak dan martabatnya. Wakil Ketua Komisi I3 DPR Ahmad Sahroni mengecam keras vonis ini. Ia menyatakan merasa malu dengan keputusan tersebut, yang menunjukkan ketidakpuasan dan kemungkinan kekecewaan terhadap proses peradilan atau hasil yang dicapai. Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi I3 DPR, mengutuk keras vonis bebas yang diberikan kepada Gregorius Ronald Tanur. Dalam pernyataannya, Sahroni merasa sangat malu dengan putusan tersebut dan menyebutnya sebagai tanda kerusakan dalam penegakan hukum. Dia menyoroti bukti-bukti yang sudah jelas termasuk rekaman kejadian dan fakta bahwa korban meninggal dunia, namun pelaku dibebaskan. Sahroni mendesak Kejaksaan Agung untuk mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut dan meminta Komisi Yudisial memeriksa para hakim yang menangani kasus ini karena diduga ada kesalahan atau kecacatan dalam proses peradilan. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggapnya sedang dipertaruhkan. Sahroni juga menyoroti isu keadilan dalam penanganan kasus ini dengan menyebut bahwa perlakuan terhadap Ronald Tanur yang merupakan anak mantan anggota DPR tidak boleh berbeda hanya karena latar belakang keluarganya. Wakil Ketua Komisi I3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan keprihatinannya terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Ia menilai bahwa majelis hakim seharusnya bisa menerapkan prinsip dolus eventualis atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan dalam kasus ini. Menurutnya, meskipun pelaku mungkin tidak berniat langsung untuk membunuh, namun seharusnya menyadari bahwa tindakan yang dilakukan dapat menyebabkan kematian seseorang. Habibur Rahman menekankan bahwa kesadaran akan kemungkinan fatal akibat dari tindakan pelaku merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam putusan tersebut. Ia berharap agar Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan ini agar keadilan dapat diberikan kepada korban Dinisra Afrianti yang meninggal dunia. Habibur Rahman juga mengajak semua pihak untuk mengawal proses pengadilan pada tingkat banding demi keadilan bagi korban. Anggota Komisi I3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohrano Alfat turut menyampaikan keprihatinannya atas putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur. Rano mengecam keputusan tersebut yang menurutnya tidak mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama penyelidikan dan persidangan. Ia menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kepolisian seharusnya cukup untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada terdakwa. Rano menyebut keputusan pembebasan ini sebagai ketidakadilan bagi korban Dinisra Afrianti dan menekankan bahwa banyak fakta penting tampaknya diabaikan oleh majelis hakim. Ia mendukung langkah Kejaksaan Negeri Kejari Surabaya untuk mengajukan kasasi. Sebagai bentuk komitmen untuk menegakkan keadilan dan memastikan tidak ada pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum karena status sosial atau politiknya. Lebih lanjut, Rano menegaskan bahwa proses kasasi harus dilakukan dengan integritas dan transparansi. Ia juga meminta Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang telah disajikan secara seksama dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Fraksi PKB dan Komisi I3 DPR RI berkomitmen untuk mengawasi proses ini agar keadilan bagi korban dan keluarganya dapat terwujud. Putusan ini diucapkan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan penyelidikan dan hak-hak serta martabatnya, menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil Innova Revolt diesel nomor Pol B 1744 ton tahun 2020
satu botol holder warna abu-abu, satu pasang sandal warna hitam, satu buah kopi warna hitam, satu unit HP merek Samsung dikembalikan kepada terdakwa. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.